bersahabat dengan Mas Is selama ini itu ya mengesankan apa ya? Pak Haji Ismoyo itu ada di mana-mana. Bagi Mas Hairul, istimewanya Mas Ismoyo itu apa ya? Pak Haji Ismoyo itu bagi saya, beliau itu anak muda yang terperangkap di dalam jasad orang tua. Kami udah bersahabat dengan Mas Is selama ini itu ya mengesankan apa ya? Pak Haji Ismoyo itu ada di mana-mana. Beliaunya punya kemampuan yang luar biasa sebagai seorang tokoh di Bali yang mampu menjembatani segala aspek yang berkaitan dengan suasana Bali yang sangat langka di Bali, bahkan mungkin di Indonesia. Dan semoga beliau tetap sehat, sukses, bahagia sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang negosiator. Kebaikannya satu, konsentrasi untuk umat, kemaslahatan umat, dan orang yang sosialnya luar biasa. Ya, Smart Netizen dan Pasar TV Channel. Saya bersama dengan Dr. Andus Haji Ismoyo Sugiarto Sumarlan, Empar CHIA. Aduh, gelarnya panjang sekali. Kayaknya akan nambah lagi gelarnya ini. Apa kabar Mas Is? Alhamdulillah, baik-baik. Ya. Pagi ini saya berada di Uma Sapna Villa. Saya sengaja datang ke Uma Sapna untuk bertemu dengan Mas Is karena saya kenal cukup lama beliau. Sepak terjangnya yang dikenal biasanya setahu saya di permukaan ya. Aktif di banyak kegiatan industri pariwisata di Bali, kegiatan sosial keagamaan, tapi tidak cukup banyak juga barangkali yang tahu Mas Ismoyo ini punya beberapa posisi atau jabatan yang strategis ya. Di antaranya yang terbaru itu adalah Rektor Institut Teknologi dan Bidang Bisnis Muhammadiyah ITBM Bali. Nah, ini jabatan prestisius di dunia akademik. Di luar itu yang saya tahu beliau juga dipercaya menjadi Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bali. Ini sudah sekitar 3-4 tahun ya terakhir ya? Ya, 3 tahun. 3 tahunan. Lalu ada banyak sekali jabatan lain. Nah, di industri pariwisata saat saya masih hampir setiap hari di lapangan, yang saya kenal atau saya catat, Mas Ismoyo itu pernah menjabat sebagai Ketua Bali Villa Association Provinsi Bali. Lalu setelah lengser, masih dipercaya duduk sebagai penasehat lembaga yang menaungi banyak villa atau ribuan villa yang ada di Bali. Nah, pasti banyak cerita terkait dengan villa yang disimpan atau tersimpan di memori Mas Is ini saya yakin. Saya akan mulai cerita dulu jauh ke belakang tentang Mas Ismoyo ini, karena selama ini kan kita kenal Mas Is dengan jabatan kayak tadi ya, aktivitas pariwisata, sosial keagamaan, sekarang di akademik gitu. Tapi siapa sesungguhnya Ismoyo Sumarlan ini? Nah, itu yang akan saya gali. Mas Is, kalau saya lihat biodatanya itu lahirnya di Bandung. Iya. Bagaimana ceritanya orang Jogja tapi lahirnya di Bandung? Terima kasih Matan, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat, menginspirasi teman-teman, saudara-saudara kita semua ya. Jadi saya dilahirkan di Bandung karena pada saat itu Bapak kebetulan salah satu pejabat di Kementerian Perindustrian. Jadi beliau era Orde Baru ya? Iya, Orde Baru. Jadi pertama dapat dinas di Medan, kadang saya lahir di Medan. Lucu-lucu, jadi namanya karena lahir di Medan ada nama Deliana, kan dia lahir di Delhi. Dan ketiga lahir di Jogja, di Jawa Tengah, di Magelang tepatnya. Yang keempat kakak kelahiran di Bali. Oh, kakak itu lahir di Bali. Sama nomor 4 namanya Ketut. Tapi karena orang Jawa plesetkan jadi Kotot namanya. Oh, Kotot. Jadi direktur utama BUMN. Dan nomor 5, 6, 7, 8 lahir di Bandung waktu Bapak menjabat di Bandung. Terus balik lagi beliau ke Jogja. Itu cerita. Tapi Mas Is nomor berapa? Kan nomor 8 dari 9 saudara. Lalu ada satu tadi yang lahir di Bali.
Iya. Bagaimana ceritanya kau bisa lahir di Ya, Bali? pas Bapak dapat tugas di saat itu tahun 59 di Singaraja. Waktu Singaraja masih menjadi Provinsi Sunda Kecil ya? Ya, Sunda Kecil di Bali. Jadi pas tahun 59 sampai 60 beliau tugas di Bali. Jadi sangat banyak nuansa Bali dibawa dia ke dalam rumah Keluarga keluarga di Jogja. sampai nama pun. Nama pun dulunya, dan sempat katanya itu namanya Ketut. Tapi mungkin karena keluarga kami, ibu juga dari Sultan Jogja, dari Hamengkubuwono kedua, ya mungkin disesuaikan dengan nama Jogja lah. Muncullah namanya Kotot. Itu cerita. Jadi kalau itu Ibu sendiri memang ada hubungan ibu kerabatan ya? Ibu Raja Najeng dari Hamengkubuwono kedua. Kalau misalnya boleh cerita lagi, itu satu terah dengan Prabowo juga. Prabowo, Asumitro itu Raden Mas, itu sama dengan keluarganya ibu dari Hamengkubuwono kedua. Oh, ini gara-gara itu jangan-jangan pendukung Prabowo. Rahasia itu kayaknya. Oke, jadi terahnya Mas Is ini masih ada hubungan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono kedua ya? Kedua. Lalu kemudian kalau ayah sendiri? Ayah Raden juga. Ininya posisinya beliau. Itu kalau dilihat dari silsilahnya ada hubungan dengan, atau sama ibu masih ada? Sama dengan ibu. Masih saudara dengan Masih saudara? sebagai saudara dan ibu. Nah, jadi saya sudah masih mendapatkan gelar Raden. Mereka ada kartu tanda anggota dari Hamengkubuwono kedua, termasuk sertifikat kelahiran saya ada yang dari Keraton. Tapi nggak pernah dipakai ya? Nggak punya dipakai. Padahal biasanya orang senang sekali menggunakan gelar itu ya karena ada kebanggaan ya. Mas Is malah baru tahu saya juga ini ternyata ada gelar yang biasanya boleh dipakai karena ada sertifikat itu. Iya, ada dan di kami di Hamengkubuwono kedua tercatat semuanya. Jadi akte kelahirannya ada dari Keraton, pakai aksara Jawa, dan juga ada KTA-nya. Itu yang di. Karena juga ada gejala ya sekarang itu, ada sementara orang juga yang kepingin itu punya gelar itu lalu membuat seolah-olah punya gelar itu ya. Tapi ya itu soal lain lah. Tapi yang pasti kalau ini asli, Raden asli. Nah, kembali ke cerita tentang Mas Is lahir di Bandung ya. Pada saat itu memang ayah pas bertugas di Bandung. Jadi saya lahir di Bandung, SD sampai SD di Bandung. Oh sempat SD di Bandung sampai tamat. Sampai kelas 3, terus habis itu saya pindah ke Jogja. Oh, pindah ke Jogja. Jadi SD lulusan Jogja, SMP Jogja, SMA Jogja, kuliah S1 juga di Jogja. Oke. Di Jogja, kalau saya lihat riwayat hidupnya, sempat kuliah di kampusnya Pak Mahfud MD ya? Iya, saya kebetulan sama alumni Pak Mahfud MD dan juga ketua MA, dan saya sebenarnya diminta jadi ketua alumninya di Bali, tapi saya bilang ya udah terlalu tua lah saya untuk jadi ketua alumni. Saya serahkan ke yang muda, saya jadi ketua pembina alumninya di sini. Jadi kalau S1-nya baru Mas? S1-nya ekonomi. Jadi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, UI di Jogja. Ini salah satu kampus swasta yang tertua di Indonesia. Tertua di Indonesia ya? Tertua di Indonesia. Ya, saya ingat itu kalau sebut UI, ingat Pak Mahfud. Karena sempat menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum ya? Iya. Di UI. Nah, cerita tentang jodoh tuh, ya kan? Sebelum masuk ke Bali kan ketemu Mbak Sari dulu. Iya, di Jogja. Nah, bagaimana awal cerita ini? Ya kebetulan kalau bahasa gaul kita penggo, betul, sampai tonggo, jadi ngambil tangga karena dia tetangga saya, beda itu biar rumah aja. Ini nggak capek-capek ke Jogja. Jadi selisih 3 rumah. 3 rumah. Nah, saya saya hanya sekedar mengingatkan karena saya mendapatkan buku yang salah satu buku sejarah yang monumental. Saya buku biografi, sebenarnya lebih ke autobiografi ya, karena ditulis sendiri oleh
beliau mendiang Edi Sunarso. Seorang pelukis, ya, pematung, seorang pematung legendaris Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat Jogja, tapi kemudian menjadi milik Indonesia karena sejarahnya Pak Edi Sunarso semasa hidup itu adalah kawan baiknya Bung Karno dan sering diminta oleh Bung Karno untuk membuat banyak sekali patung. Nah, salah satu yang terkenal, ya, patung monumental. Nah, di antaranya kita tahu kalau ke Jakarta itu ada patung Selamat Datang di Bundaran HI itu. Nah, itu salah satu karya besarnya Pak Edi Sunarso. Lalu kemudian Lalu kemudian ada patung Pembebasan Irian Barat, ya, di Cawang, ya, di Cawang. Lalu ada beberapa patung lain, termasuk patung Bung Karno, ya, itu dibuat juga oleh Pak Edi Sunarso. Nah, yang menarik bagi kita di Bali, Pak Edi Sunarso ini juga ternyata adalah seniman besar yang membuat patung Puputan Badung. Jadi kalau kita ke lapangan Puputan, ya, di depan rumah jabatan Gubernur Jaya Sabu, itu ada satu patung, ya, yang terdiri dari dua pasangan laki-laki dan perempuan didampingi oleh dua anak kecil, laki perempuan. Nah, itu yang menggambarkan puputannya Badung, perang puputan di zaman itu. Itu karya besarnya Pak Edi Sunarso, dan itu tercatat sebagai patung pertama di Bali yang terbuat dari bahan perunggu. Era 1970-an membuat patung dari perunggu di Indonesia tergolong langka. Namun sejak tahun 1979 di Bali, paling tidak ada dua patung perunggu yang berdiri tegak sampai sekarang, yaitu patung Perang Puputan Badung dan patung Kapten Ida Bagus Japo. Usut punya usut, ternyata kedua patung ini dibuat pada era kepemimpinan Bupati Badung Kolonel Idewo Gedeoke serta Gubernur Bali Profesor Dr. Ida Bagus Mantre. Kedua patung perunggu ini dikerjakan oleh seniman patung tersohor Indonesia dari Yogyakarta, Edi Sunarso. Patung Puputan itu memang pada zaman mungkin tahun sekitar 70-an itu, Gubernur Bali memang mengorder langsung patung tersebut ke Bapak. Waktu itu dibikinnya adalah di Jogja. Puputan Badung itu memang dipesan di Jogja. Dan bahannya terbuat dari perunggu. Perunggu, ya. Satu-satunya waktu itu, satu-satunya di Bali. Termasuk juga patung Kapten Japo. Jadi kalau kita mau ke Sanur dari Renon atau dari Sanur ke Renon lewat bundaran Renon, maka di situ ada patung yang juga ternyata banyak orang yang tidak terlalu tahu, ya. Ada yang menyebut itu patung Ngurah Rai, ternyata bukan, itu patung Ida Bagus Putu Japo. Pak biasanya dipanggil Kapten Japo. Nah, Pak Japo almarhum adalah salah satu pahlawan revolusinya Bali yang bersama-sama dengan Ngurah Rai dulu aktif dalam gerilya di masa yang lalu dan tercatat sebagai kakak kandung dari
mantan Gubernur Bali Profesor Dr. Ida Bagus Mantrel. Japo. Patung ini ditegakkan di Bundaran Renon, Simpang 5 Jalan Raya Puputan, Denpasar. Pengguna jalan yang bergerak dari arah Sanur hendak menuju Monumen Perjuangan Rakyat Bali di Lapangan Puputan Margarana yang lebih dikenal dengan sebutan Lapangan Renon, biasanya melewati monumen yang populer disebut Patung Kapten Japo ini. Ida Bagus Japo dikenal dalam catatan sejarah sebagai salah satu veteran pejuang Bali. Kapten Japo juga tercatat dalam sejarah sebagai kakak kandung mantan Gubernur Bali, Profesor Dr. Ida Bagus Mantrel. Nah, itu patungnya Pak Japo yang juga karya Pak Edi Sunarso ketika bersama-sama dengan Puputan Badung itu dibuat bersama patungnya. Nah, Mbak Sari, istrinya Mas Is Moyo, adalah putri bontotnya atau putri bungsu dari Pak Edi Sunarso. Saya adalah putri terkecil dari Bapak Edi Sunarso. Kita 4 bersaudara. Yang pertama itu kakak saya sudah meninggal, Rosa Alsagara. Kemudian yang kedua itu cewek, Titiana Irawani, dia merupakan dosen di ISI. Kemudian yang ketiga Satya Rasya, dia wira swasta. Dan yang terkecil adalah saya, Sari Prastya. Kebetulan saya tinggal di Bali. Bapak Edi ini, ibu saya adalah Kustiah Edi Sunarso. Jadi Ibu asli mana ya? Ibu saya, ibu saya asli Probolinggo, Jawa Timur. Nih, kalau bapak lahir di Salatiga. Mereka ketemunya waktu kuliah di ISI Yogyakarta. Ibu lulusan ISI juga ya? Iya, ibu lulusan ISI, jadi adik kelas, merupakan adik kelas ya. Jodoh di kampus. Jodoh di kampus nih. Tadi menyambung patung Puputan itu memang pada zaman mungkin tahun sekitar 70-an itu Gubernur Bali memang mengorder langsung patung tersebut ke Bapak. Waktu itu dibikinnya adalah di Jogja. Ya, di Jogja memang rumah itu di Jogja dulu awalnya memang jadi satu dengan sanggar seninya Bapak. Nah, tapi sekarang kita semua sudah pindah di daerah Jombor. Nah, dan di situ ada memang museum Bapak yang diberi nama Gria Seni Kustiah Edi Sunarso. Disitulah masih ada semua monumen-monumen yang di karya Bapak dan juga patung-patung yang karya murni dari Bapak. Itu berbentuk yang miniatur-miniatur. Kemudian kalau yang patung-patung karya seni pribadi yang memang ukuran realnya. Di situ ada museum yang di bawah ada 2 lantai, di bawah itu karya Bapak, di atas itu karya lukis Ibu. Jadi memang Ibu itu pelukis dan Bapak itu pematung. Ya. Mas Saiful, istimewanya Mas Ismoyo itu apa ya? Pak Haji Ismoyo itu bagi saya, beliau itu anak muda yang terperangkap di dalam jasad orang tua. Ya, masih cerita tentang belahan jiwa ini, ya, Mbak Sari. Ini kan pasti banyak sisi lain yang menarik yang belum pernah diungkap ya. Awal ketemu itu bukan hanya karena tetangga, ya. Tapi memang sudah melirik lama itu ceritanya. Ya kebetulan dia tetangga, kebetulan satu sekolah, jadi dan kakaknya dia Satya Sunarso, pembalap nasional itu sahabat saya. Kita sering jalan bareng, saya sering main ke sana ya. Jangan lupa subscribe